Tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau terus berusaha. Meskipun di rumah saja, bukan berarti kita diam dan rebahan. Banyak hal yang dapat dilakukan selama pandemi tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Momen di rumah saja yang telah dijalani setahun lebih bukan berarti mematikan kreativitas, melainkan memunculkan kreativitas dan hobi baru. Hobi ini tentu saja dilakukan demi membunuh waktu yang dirasa sangat membosankan. Hobi yang dipilih pun tidak sembarangan hobi, sesuai dengan kondisi, yaitu di rumah saja. Maka hobi yang dipilih pun merupakan kegiatan yang dapat dilakukan di rumah secara menyenangkan. Dan yang terpenting adalah membuatnya tetap produktif. Salah satu hobi yang sedang digandrungi di masa pandemi seperti saat ini, yaitu berkebun di rumah. Dengan memanfaatkan bagian rumah, entah itu halaman, teras, ataupun bagian rumah lainnya. Hobi ini dapat membuat seseorang semakin betah di rumah. Tanaman yang dipilih pun beraneka. Kita dapat berkebun dengan menanam sayuran, bunga, buah-buahan, atau bahkan tanaman hias. Berkebun menjadi salah satu cara untuk merefresh otak dan mata. Melihat tanaman hijau, bunga bermekaran, dan kuncup-kuncup tumbuh membuat otak dan mata menjadi rileks. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti saat ini, yang banyak memunculkan berita-berita yang dapat menimbulkan kepanikan dan terbatasnya akses mencari hiburan. Hobi ini menular secara cepat di kalangan masyarakat. Seseorang menceritakan hobinya ke orang lain, menunjukkan tanaman-tanaman koleksinya, kemudian menceritakan serunya bercocok tanam. Orang yang mendengarkan pada akhirnya akan tertarik dan ikut mencoba bercocok tanam. Setelah berhasil dan mendapatkan hasilnya, dia akan ketagihan. Dia akan berusaha menambah koleksi tanamannya, bahkan rela mengeluarkan uang untuk mendapatkan tanaman buruannya. Awalnya, kegiatan berkebun ini hanya sebuah hobi penghilang jenuh. Dengan kata lain, kegiatan ini digunakan sebagai hiburan selama di rumah saja. Namun, kini hobi bukanlah sekedar hobi. Hobi pun bisa menjadi pundi-pundi. Tanaman-tanaman itu kemudian diperjualbelikan. Para pemilik tanaman mematok harga untuk setiap tanamannya. Semakin banyak peminatnya, maka akan semakin mahal harga tanaman itu. Harga yang dipatok untuk jenis tanaman tertentu lumayan tinggi. Namun, hal ini tidak menjadi masalah bagi penggemar tanaman. Pada umumnya, mereka akan bangga ketika memiliki tanaman yang langka dengan harga yang fantastis. Bukan apa-apa, ini hanya berkaitan dengan prestis. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan ketika kamu ingin memulai bercocok tanam, khususnya tanaman hias. Faktor-faktor tersebut antara lain komitmen, penempatan tanaman hias, luas lahan, tanaman hias yang disukai, dan anggaran dana. Mau mencoba hobi yang satu ini?